memohon dan mengundang para makhluk suci, para dewa dimanapun mereka berada untuk hadir di tempat ini memberikan kekuatan kepada kita semua, khususnya keluarga besar Bapak Vito, Ibu Diani, dalam rangka penempatan rumah baru, syukuran, tetaan atau kitanan Ananda Dika ingkang kaping 3 menika mangayu bagyo Bapak Wito ingkang kaping pinten Pak Wito? 50 nggih, rahasia. Sampun sepuh ya. Monggo kita milai. Samanta cakrawalesu atra kacantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sakamo kadang sage kame carupe gere sekaratate cantali kewe mane de perate cakame taruana kahane gehawa tumekete puma cayanto dewa calatala wisame yaka kanda panaka tetanta sandekeyang mone wara wacanang sadawa mesunanto dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta. Nama karakata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Namo swagato bhagawata Namo dhammang namasami. Namo dhammang Sopate pano bhagavato sawaka sanggo sangga namami. Namo Pancasila. Kita mulai. Okasa ahang bante tesara nena sadeng Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante Duti ampe okasa ahang bante te saranena sadeng panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tati ampe okasa ahang bante te saranena sadeng panca silang dhammang yacami anugahang katwa silang
Ketame bante Yamang wanamitang patita ama bante Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami Tisaranang gamanang paripunang Ama bante Panati pata veramani sikapadang samadhyami Panati pata veramani sikapadang samadhyami Adina dana veramani sikapadang samadhyami Adina dana veramani sikapadang samadhyami Kamesu micacara veramani sikapadang samadhyami Kame sumicacara veramani sikapadang samadhyami Musawada veramani sikapadang samadhyami Musawada veramani sikapadang samadhyami Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhyami Surameraya majapamadatana veramani sikapadang samadhyami. Para umat Buddha, itulah tuntunan Pancasila Buddhis yang melatih diri dalam hidupnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina,
tidak berdusta, dan tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan, akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin, dan akan mencapai nibbana. Patuhilah tuntunan Pancasila Buddhis ini dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Imani Pancasila badani silena sugatin yanti, silena boga sampada, silena nibutin yanti, tasma silang wisodaye. Amabante sadu sadu sadu. Setelah kita bersama-sama memohon tuntunan di sana Pancasila kepada Yang Arya Bante, kita lanjutkan dengan memuji keluhuran Buddha. Kita bacakan Buddha Nusati. Tetepeso bhagava arahang sama sambuddho vicacarana sambano sugato lokawido anutaro purisa dhammasarati sata dewa manusanang buddha bhagavate. Memuji keluhuran Dharma Dhammanusati. Swakato bhagavata dhammo sande deko akaliko ehipasiko upanayiko kasatam wenditambo memuji keluhuran Sangha Nusati. Sopate pano bhagavato sawaka sanggo, ojo pate pano bhagavato sawaka sanggo, nyaya pate pano bhagavato sawaka sanggo, sami cepate pano bhagavato sawaka sanggo, ya dedang catare purisa yukani atta purisa ugala esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneyo pahuneyo daki neo anjali karaneo anu tarang punya ketang lokasa te saja kiriya kata nate me sarana anyang buddha me sarana warang etena sajawa jena sotite hotu sabada nate me saranang anyan dhammo me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada nate me saranang anyan sangho me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada. Kita bacakan doa dari keselamatan Sabitio. Sabitio viwacantu sabarogo winasatu mate bawat wantarayo sukidika yuko bawa nakataya kabutanam papagahani warana
Paritasana bhavena hantu mayang upadawe sabe buddha balapata baca kanat jayang balang arahantanan tececena rakang banda misa basum. Kita bacakan syair-syair berkah kejayaan termulia. Yang kencera tanang loke weca tewe weda puto ratanang buddha samanate tasma sote bawantute. Yang kencera tanang loke weca tewe weda puto ratanang dhamma samanate tasma sote bawantute. Yam kencera tanang loke wicatewe weda puto ratanang sangga samanate tasma sote bawantute. Kita bacakan Ratana Sutta. Ya neda butane samagatale bemani wayane wa taleke tata Gata dewa manusia pecitang Buddha nama sama sua tehotum ya neda butane sama gatane boma newaya newa taleke tata gata dewa manusia pecitang dhamma nama sama sua tehotum ya neda butane sama gatane boma niwaya taleke tata gatang dewa manusia pecitang sangga nama sama sua tehotu. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Buddha, tata gata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Dharma, tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapat kebahagiaan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik dari dunia ini atau dari angkasa, marilah bersama-sama kita menghormat Sangha, tata kata yang dipuja oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante mohon berkenan untuk memimpin meditasi. Waktu kami berikan. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha lewat pembacaan Gata Parita dan Sutta, sabda Sang Buddha yang pendek, sedang maupun panjang,
dalam rangka acara pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama dalam sikap hening, sikap merenung. Kita akan bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang nantinya dapat kita ambil hikmahnya dalam acara pada malam hari ini. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor 8 adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua keadaan, maka keadaan tanpa nafsu adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah orang yang terbaik. Inilah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain yang dapat membawa pada kemunian pandangan. Ikutilah jalan ini yang dapat mengalahkan mara penggoda. Dengan mengikuti jalan ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. Dan jalan ini pula yang kutunjukkan setelah aku mengetahui bagaimana cara mencabut duri-duri kekotoran. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, pada malam yang berbahagia ini kami berkumpul di rumah Bapak Suwito untuk pemberkatan rumah ulang tahun beliau dan juga acara sunatan. Dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan kekuatan karma baik yang dimiliki oleh anggota keluarga dan semua yang hadir, semoga apa yang menjadi harapan keluarga Bapak Suwito menjadi kenyataan. Semoga semua makhluk dimanapun berada selalu berbahagia dan sejahtera. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Aradhana Dhammadesana. Brahma Jaloka Dipati Sambate Katanja Le'an Dewara Ayacata Sande Dasata Caraja Kajatika Desa Tudamang Anuka Hemang Bacang. Permohonan Sanggapati untuk memohon ajaran Sang Buddha. Sang Buddha menyanggupi, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang pertama saya hormati keluarga Bapak Suwito sekeluarga. Yang saya hormati Romo dan juga Ibu Pandita dan segenap umat yang hadir pada acara pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi malam ya saya habis dari Tuban itu menghadiri acara Matra. Matra itu masyarakat adat tradisi Nusantara. Apa yang diucapkan tadi dari Pak Sri ini juga tidak jauh berbeda ya. Ujub tadi yang memang bagi anak-anak muda mungkin dan yang mereka yang suka kesusu ya, tidak telaten ya, lebih-lebih sudah jam makan ya. Iya, iya, ya itu tidak telaten dengarkan. Namun
secara tidak sadar Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pada malam hari ini mendapat satu kursus ya, kursus bahasa Jawa ya. Ya. Terima kasih Pak Srianto telah melestarikan ya budaya ya, dulu di Boyolali itu dulu agama Buddha dibangkitkan dengan menggunakan bahasa Jawa pakai tembang-tembang ya, ujungnya juga seperti tadi ya. Kalau sekarang kan tidak telaten ya, yang penting naruh buah ditaruh itu kan sudah gitu loh, itu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tidak lepas agama apapun itu penuh dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol. Baik umat Buddha bawa lilin, pisang dan sebagainya, sebenarnya ada simbol-simbol. Nah, kemudian juga ada beberapa buah yang biasa juga tidak boleh untuk ditaruh di altar. Ada keyakinan atau mitos-mitos tertentu seperti itu. Seperti ada yang mengatakan buah salak itu tidak boleh ya. Ya, nyanyas ya, nanas ya. Srikaya boleh ya, srikaya ya. Tuhan nggak boleh ya gitu ya gitu. Jadi banyak ya cara ya yang dapat kita lakukan dalam rangka mewarisi tradisi adat budaya nenek moyang yang syarat dengan makna-makna ya. Seperti lilin itu ya, itu maknanya ya. Kenapa lilin itu ya, sudah ada lampu seterang ini kok lilinnya tetap dinyalakan ya. Zaman dulu lilin sebagai penerangan. Simbol lilin itu simbol pengorbanan. Pengorbanannya kenapa? Ya, lilin itu kalau tidak mau melelehkan diri, tidak mau menghancurkan diri, tidak bermanfaat bagi lingkungannya. Demikian pula Bapak Ibu ya, kalau diri kita tidak rela berkorban, ya, itu tidak bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ya, itu salah satu makna yang ada di altar ini. Selebihnya nanti tolong mengundang ya Pak Sri lagi ya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di kalangan umat Buddha untuk mengawali kegiatan-kegiatan ya, kegiatan bisnis, terus kemudian penempatan rumah maupun acara-acara yang lain didahului dengan doa atau pembacaan parita-parita. Rasanya kalau sudah didoakan itu lebih pede ya, lebih pede. Ya, saya pun jadi biku juga banyak sekali yang ada melayani pembawaan doa-doa itu ya. Kemudian juga ada image ya, ada image ya. Kalau dibacakan doa ya di tempat itu, setannya tidak berani lagi ya. Ya, itu. Ya. Ya, setannya tidak ada lagi. Lebih-lebih di situ ada daging babi ya. Ya itu ya itu ya. Ya, jadi banyak tujuan ya, namun saya yakin bahwa Suwito ya juga meyakini dengan doa-doa, dengan berkumpulnya Bapak Ibu sekalian di sini akan membawa efek positif bagi rumah tangga ini. Tujuan dari pembawaan doa ya yang saya ketahui kurang lebihnya, apabila di tempat ini ada unsur-unsur yang tidak bersahabat ya, yang mengganggu ketenangan, kenyamanan dari seluruh anggota keluarga, dengan kekuatan doa ya itu netral ya. Agama Buddha tidak model didoakan terus ngusir-ngusir ya, padahal yang diusir itu biasanya itu sudah menempati lebih lama ya. Kalau mau diusir yang baru ya, jangan-jangan itu sudah lama. Ada beberapa riwayat kehidupan Sang Buddha yang sempat dicatat ya di dalam kitab suci dan dijadikan rujukan oleh umat Buddha hingga sampai saat ini. Diceritakan Bapak Ibu, ada sekelompok biku yang mau bermeditasi di hutan. Setelah meditasi di hutan, hari kedua, hari pertama, kedua dan beberapa hari tidak bisa tenang, tidak bisa konsentrasi karena pikirannya kacau. Ya, kemudian biku ini putus asa, sudah berlatih sekian hari kok tidak mencapai tujuan meditasi, menenangkan pikiran. Kemudian biku ini ada yang datang kepada Sang Buddha menceritakan, kenapa saya meditasi satu tempat, kebetulan waktu itu di hutan ya, kok tidak bisa konsentrasi. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa sebelum kedatangan biku di hutan itu sudah banyak dihuni makhluk-makhluk
makhluk-makhluk setan-setan ya yang tidak kelihatan, yang merasa tidak nyaman dengan kedatangan para biku. Ya biasanya kalau makhluk ya itu setan itu ada yang mengatakan kalau biku itu di bawah ya. Jadi pada mulanya setan-setan juga di bawah, dengan kehadiran para biku tidak nyaman ya kondisinya. Kemudian mengganggu para biku ya, mengacaukan pikiran para biku ini. Kemudian para murid Sang Buddha minta petunjuk Sang Buddha dengan kewastikaannya bisa melihat ternyata yang membuat kacau, tidak tenang, tidak nyaman di saat bermeditasi adalah gangguan dari makhluk-makhluk itu. Kemudian Sang Buddha mengajarkan sebuah khotbah atau sutta ya, namanya Karania Metta Sutta ya. Setelah dibacakan Karameta Sutta, yang tadinya makhluk-makhluk tidak bersahabat ya mengganggu para biku, ternyata berbalik ya, berbalik memancarkan welas asih cinta kasih kepada para biku yang sedang bermeditasi itu. Demikian pula Bapak Ibu, sebelum rumah ini ditempati ya tentunya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan pun ya pasti ada juga. Semoga dengan pemancaran welas asih, pembacaan parita-parita suci pada malam hari ini, para makhluk hidup yang mengganggu kenyamanan menjadi netral ya, tetap diberi kesempatan hidup berdampingan dengan kita semua, khususnya penghuni di sini. Semoga rumah ini menjadi rumah yang ideal untuk membangun kehidupan rumah tangga, dan juga untuk membangun kemajuan baik kemajuan materi maupun kemajuan rohani. Dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Buddha, dengan kekuatan karma baik yang dimiliki oleh para umat yang hadir pada tempat ini, semoga menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan. Rumah ini menjadi rumah yang ideal untuk perkembangan seluruh anggota keluarga. Dan juga kami mengucapkan selamat berulang tahun Bapak Suwito, atau keberapa tadi ya, itu ya, tepuk tangan tidak apa-apa ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga sunatan, tidak kita doakan seperti semula ya sunatan ya, kita doakan semoga yang disunat tumbuh ya menjadi anak yang berbakti ya, kedewasaannya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara dan bangsa. Sadu, 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 sadu. Wandami Bante, terima kasih untuk nasihat wejangan yang telah disampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu, khususnya Pak Wito dan Bu Diani, dalam rangka mereka mempunyai Mangayu Bagyo atau penempatan rumah baru serta petaan